Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik memori. Nah, di karakteristik memori ini ada beberapa poin ya teman-teman. Nah, saya akan menguraikan poin-poin tertentu. Nah, karakteristik yang penting dalam sistem memori, yang pertama itu ada lokasinya teman-teman. Nah, lokasi memori itu ada di CPU, internal, dan eksternal. Nah, memori yang sering kita pakai itu adalah memori eksternal. Kenapa saya bilang memori eksternal? Karena di dalam memori itu ada beberapa macam ya teman-teman. Contohnya di CPU itu ada RAM, ROM, dan hard disk. Nah, sedangkan di eksternal sendiri itu tuh pada zaman dulu itu ada yang namanya disket teman-teman. Nah, disket itu apa sih? Disket itu merupakan memori eksternal yang dimana jadi di disket itu ada kayak pita gitu teman-teman, pita. Nah, di dalam pita itu ada lempengan hitam yang dimana ketika kita memegang lempengan hitam itu bisa merusak si disket tersebut. Oleh karenanya lempengan itu ditutup dengan pita teman-teman. Kemudian setelah disket itu kemudian muncullah yang namanya CD dan DVD. Nah, CD dan DVD itu juga bisa digunakan untuk memori teman-teman, digunakan untuk menyimpan memori. Nah, menyimpannya itu melalui CD-ROM. Nah, CD dan DVD juga ada tipenya yaitu CDR dan DVD-R. Kemudian setelah CD dan DVD itu muncullah baru yang namanya flash disk. Mungkin teman-teman udah gak asing ya dengan yang namanya flash disk, karena flash disk itu sekarang ini yang sering kita gunakan itu adalah flash disk. Dan kapasitas flash disk juga teman-teman sekarang itu udah ada yang sampai 1 tera teman-teman. Nah, oleh karena itu kenapa orang-orang itu lebih sering menggunakan memori eksternal teman-teman. Nah, itu tadi tentang lokasi memori. Kemudian yang kedua ada kapasitas memori. Nah, karakteristik yang paling jelas dari sistem memori yaitu kapasitas memori. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kapasitas itu dinyatakan dengan byte teman-teman, yang dimana 1 byte itu sama dengan 8 bit atau word. Nah, panjang word itu pada umumnya itu ada 8, 16, dan 32 bit. Nah, apa sih kapasitas memori eksternal itu dinyatakan dalam byte teman-teman. Kemudian ada metode akses memori teman-teman. Nah, di metode akses memori itu ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu sequential access, yang kedua direct access, yang ketiga random access, dan yang keempat associative access. Nah, yang dimaksud sequential access yaitu memori yang diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada direct access teman-teman. Direct access itu merupakan sebuah record yang memiliki alamat-alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Nah, kemudian ada random access teman-teman. Nah, di random access itu dia di dalam memorinya itu memiliki mekanisme yang unik teman-teman. Kemudian yang terakhir ada associative access, yang dimana associative access ini word yang dicarinya itu berdasarkan isinya, bukan berdasarkan alamatnya. Mungkin itu poin-poin karakteristik yang dapat saya uraikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.